Sutomo, yang lebih dikenal sebagai Bung Tomo, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin militer pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Ia dilahirkan pada tanggal 3 Oktober tahun 1920 di Kampung Blauran, Surabaya. Ayahnya, Kartawan Cipto Wijojo, merupakan seorang pegawai pemerintah, dan ibunya, Subastita, memiliki darah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Meskipun berasal dari keluarga yang menghargai pendidikan, Sutomo terpaksa meninggalkan bangku sekolah pada usia 12 tahun akibat dampak depresi besar. Untuk membantu keluarganya, ia mulai bekerja secara serabutan. Namun, Sutomo masih berhasil belajar melalui pendidikan korespondensi dan dianggap lulus secara tidak resmi. Pada usia 17 tahun, Sutomo bergabung dengan KBI Kepanduan Bangsa Indonesia dan meraih peringkat Pramuka Garuda, menjadi salah satu dari 3 orang Indonesia yang mencapai prestasi tersebut sebelum pendudukan Jepang. Sutomo juga terlibat dalam dunia kewartawanan, menjadi jurnalis untuk beberapa media seperti Suara Umum, Ekspres, Pembela Rakyat, dan Pustaka Timur. Peran Bung Tomo dalam Revolusi Nasional Indonesia dimulai pada tahun 1944 ketika ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya yang didukung oleh Jepang. Ia menggunakan akses radio untuk menyampaikan orasi yang membangkitkan semangat pemuda dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1945, Bung Tomo menjadi pemimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) di Surabaya dalam melawan pasukan Inggris. Salah satu momen paling bersejarah adalah saat pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945, di mana rakyat Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu, meskipun akhirnya pihak Indonesia mengalami kekalahan. Pertempuran ini dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia sebagai perlawanan awal dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Tomo memainkan peran penting dalam membakar semangat dan menambah semangat juang pemuda-pemudi Surabaya. Dalam orasinya yang membara, Bung Tomo berbicara melalui siaran radio, meminta izin kepada Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, sebelum membacakan pidato legendaris tentang semangat perjuangan itu. Dengan penuh semangat, Bung Tomo berbicara kepada area Surabaya. Bangsa Indonesia, semua penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Seruan ini menjadi panggilan yang menggetarkan hati dan menjadi semangat juang bagi rakyat Indonesia pada saat itu. Bung Tomo dengan penuh semangat dan emosi memanggil seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Meskipun pertempuran tersebut berakhir dengan banyaknya korban jiwa, Bung Tomo berhasil membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya untuk melawan pasukan Inggris dan sekutu. Meskipun persenjataan yang dimiliki oleh pemuda Surabaya tidak sebanding dengan kekuatan lawan, semangat yang terus dikobarkan oleh Bung Tomo mampu membawa perlawanan rakyat Surabaya bertahan selama 20 hari. Bangsa Indonesia, semua penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Seruan ini merupakan panggilan yang menggetarkan hati dan menjadi semangat juang bagi rakyat Indonesia pada saat itu. Bung Tomo dengan penuh semangat dan emosi memanggil seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Pertempuran Surabaya ini membuktikan bangsa Indonesia, yang telah menyatakan kemerdekaannya beberapa bulan sebelumnya, masih ada. Setelah pertempuran Surabaya, mata dunia terbuka, bahwa bangsa Indonesia itu kuat. Tentara Inggris kehilangan jenderalnya dan angkat kaki, tidak mau mendukung Belanda. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan hingga sekarang. Salah satu kutipan terbaik dari Bung Tomo adalah, "Saya ingin melihat matahari terbit dari timur, merdeka. Saya ingin melihat mentari terbit dari timur, merdeka. Saya ingin melihat bendera kita berkibar di puncak dunia, merdeka. Dan jika nanti saya sudah tidak ada di antara anak-anak muda yang bertubuh tegap ini yang akan menggenggam bendera kita dan terus melanjutkan perjuangan kita sampai kemenangan itu kita capai. Merdeka." Bung Tomo dimakamkan di TPU Ngagel, Surabaya. Setelah wafat pada tanggal 7 Oktober tahun 1981, jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel yang terletak di Surabaya. Makam Bung Tomo di TPU Ngagel menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi banyak orang yang menghargai perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo resmi dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia. Pengakuan ini memberikan penghormatan resmi atas jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.